God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom Living Water. Shalom. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk ibadah kita pada sore hari. Tuhan, ini kami, Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami, Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal.
pam pam pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, mati dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. haleluya. Kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kalau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari tepuk tangan di atas kepala untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sama-sama. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Katakan Dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Allah kita yang sanggup membuat mukjizat dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Terima kasih. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah
Lord, hear your people sing. Holy, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing again. And the angels cry.
Kau yang layak menerima pujian kami, hormat kami, kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu saja. Tidak ada seorang pun di tempat ini bahkan yang layak menerima pujian. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes, beri kemuliaan bagi Allah kita. Layak, Engkau layak. Layak. Engkau layak, Tuhan. Engkau layak. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, yes God. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yes. Katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, yes. Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak. Katakan dengan segenap hati kita, katakan, yes, Engkau layak Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, amin, Tuhan. Pujian bagimu, yes. Kami nyatakan ini Tuhan, kami kagumi Engkau. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Layak. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Kau layak, you are worthy to receive honor, glory. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah mati bagi kami. Tapi Engkau tidak berhenti mati, tapi Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan tempat bagi kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Saudara bisa silakan duduk, bisa dipersilakan duduk, saudara silakan. Saya mengundang petugas Perjamuan Kudus bisa maju ke depan. Haleluya. Kami berkatakan sekali lagi Tuhan, biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini akan mendatangkan berkat bagi kami Tuhan. Kami diingatkan kembali akan korban Kristus di kayu salib yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan kami saat ini mau menikmati kembali persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, kami mau mengalaminya kembali Tuhan.
Setiap kami di tempat ini, kami persiapkan hidup kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau sendiri Tuhan, melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Tuhan. Urapi, menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin.
saudara-saudara yang belum mendapatkan bisa angkat tangan. Kalau sudah, mari kita sama-sama akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat roti dengan tangan kananmu. Kita menghargai tubuh Tuhan. Kita angkat sebagai tanda penghargaan kita atas apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita, roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan bahkan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Oleh karena tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita, kita dibebaskan. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami mau menikmatinya bersama-sama. Kami mau makan bersama-sama. Kami mau menikmati dengan sukacita Tuhan. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita hargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami tahu apa yang ada di tangan kami. Anggur yang melambangkan darah-Mu sendiri Tuhan. Darah perjanjian, meterai dari setiap janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Karena sudah dimeteraikan oleh darah-Mu ya Tuhan. Kalau darah-Mu saja dicurahkan bagi kami, apakah lagi hal-hal yang lain Tuhan? Karena kami tahu darah-Mu inilah yang menjadi meterai. Menjadi meterai. Yang memastikan setiap janji-janji-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini Tuhan. Dan kami mau minum bersama-sama. Mari jemaat Tuhan, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih, aku bersyukur kepada-Mu. Setiap kita nyatakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Nyatakan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kuasa kebangkitannya dinyatakan malam hari ini dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini Dia akan menyatakan kedahsyatannya. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Malam hari ini, setiap engkau yang datang hari ini dengan satu kebutuhan, satu keperluan di hadapan Tuhan, apapun itu, saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang akan memenuhkan segala apapun yang menjadi kerinduanmu sesuai dengan kehendak-Nya. Dinyatakan malam hari ini. Yang butuh kuasa Tuhan akan dinyatakan malam hari ini. Yang butuh pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Yang butuh jalan keluar akan dinyatakan oleh Tuhan. Apapun itu, Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan. Waktu yang baik Tuhan, ketika kami ada di hadirat-Mu, kami melihat wajah-Mu. Kami mengejar wajah-Mu, bukan sekedar tangan-Mu Tuhan, tetapi kami mengejar wajah-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini hadir, Engkau yang akan memuaskan ya Tuhan. Engkau yang akan menggenapkannya apapun ya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kebenaran yang hidup, yang akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama amin. Silakan duduk saudara sekalian. Haleluya. Baik, sekali lagi shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saudara, kuncinya cuma satu kalau Anda ingin pulang membawa berkat. Kuncinya cuma satu, buka hati saudara. Siap untuk dibentuk, katakan amin saudara. Ya, saya percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, bukan kebetulan di anniversary kita di bulan Juli ini saudara, tema yang diberikan di schedule gereja kita saudara, itu adalah in between. Ya. Bukan kebetulan, Saudara. In between bicara tentang apa, Saudara? Bicara tentang menunggu, ya. Penantian, menantikan, ya, karena in between, di antara. Maksudnya begini, Saudara. Ketika Abraham menerima janji Tuhan, hai Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan berbicara, memberikan janji itu kepada Abraham. Dan saudara tahu, kita sudah pernah membahasnya ini, ternyata untuk menggenapi janji Tuhan itu, bukan dalam waktu yang singkat. Setuju saudara? Berapa lama? Masih ingat? Abraham menerima janji dan kemudian tergenapi, itu berapa lama? Berapa tahun saudara? 25 tahun, betul sekali. 25 tahun waktu yang cepat atau yang lambat? Yang lama saudara? Lama saudara. Nah, dalam perjalanan itu saudara, antara janji Tuhan dan kemudian janjinya digenapi, inilah yang disebut in between saudara. Karena masa-masa yang seperti itulah masa yang penting buat Abraham. Tentu hari ini buat kita.
kalau kita menerima janji Tuhan dan kemudian sampai saatnya digenapi, masa-masa in between inilah saudara yang menjadi penting, ya. Masa-masa menunggu, masa-masa menantikan janji Tuhan ini menjadi penting. Karena apa? Karena terbukti Sarah kemudian menjadi berubah hatinya, saudara. Kenapa? Karena bagi Sarah gak mungkin terjadi karena dia mandul, dia sudah menopause, saudara, dan gak mungkin dia bisa punya anak. Sehingga Sarah mengambil keputusan untuk memberikan Hagar kepada Abraham. Kenapa? Karena dia tidak tahan di dalam menanti dan tidak percaya di dalam menanti janji Tuhan. Padahal kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi janjinya, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama. Gereja kita, saudara, karena secara khusus kita anniversary, ya, sejak awal gereja kita menerima janji Tuhan, tentu disampaikan kepada saya, saudara, bahwa Tuhan mau mendirikan gereja ini, ya, Living Water, dan kemudian sampai terjadinya penggenapan, dan ini masih terus berjalan, saudara, karena ada janji Tuhan yang masih belum digenapi untuk gereja Living Water. Ada hal yang besar yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Bagaimana in between ini, saudara, kita ini sedang mengarah ke sana, bagaimana sikap kita, apakah kita mau jadi seperti Sarah, yang kemudian sok mau membantu Tuhan dengan memberikan Hagar, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa, saudara, untuk memberikan keturunan. Tidak, saudara, pasti. Ya, itu sebabnya kita belajar bersama-sama, saudara. Hari ini, ya, saya akan mengajak saudara melihat, ya, satu ayat yang populer, tetapi saya ingin menyampaikan di tempat ini secara khusus di saat anniversary kita ini, saudara, ya. Nah, tapi saya mengawalinya dengan ini dulu. Di masa-masa menunggu, ya, in between tadi, banyak orang percaya itu yang mengalami kondisi lelah, saudara-saudara. Saat menantikan janji Tuhan, lelah, capek, udah nggak punya daya lagi. Kapan Tuhan keluargaku dipulihkan? Kapan bisnisku dipulihkan, Tuhan? Kan Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan mengangkat bisnisku, Engkau akan memulihkan keluargaku. Kapan, Tuhan? Sampai kapan? Ada yang mengatakan, Tuhan, bagaimana dengan pelayananku? Pelayananku kok begini terus. Hidupku kok begini terus. Sehingga banyak orang percaya yang mulai lelah, saudara, capek. Tidak terkecuali hamba Tuhan ngomong sama saya, capek, saudara. Capek jadi hamba Tuhan, saudara. Capek. Haleluya. Saya melayani saudara tidak capek, saudara, puji Tuhan. Iya. Tidak capek, cuma sangat capek. Sorry, bukan. Tidak, saudara lihat saya capek? Tidak kan, saudara? Ya, saya awal terima janji Tuhan, kurus masih, saudara. Hari ini mengembang, saudara. Terbukti bahwa saya tidak capek, saudara. Terbukti saya diberkati oleh Tuhan dengan melayani saudara. Memang ya, tapi kadang-kadang ada juga yang bikin capek, saudara. Tapi oke, ya, itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan, saudara, bahwa ada di Alkitab ternyata orang yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah capek. Saudara mau menjadi orang-orang yang seperti ini, saudara? Gak pernah capek. Menghadapi kehidupan tuh gak pernah lelah, saudara. Saya sempat bertanya, Tuhan, ada nggak model seperti itu? Ada ternyata, saudara. Ada. Saya buktikan ayatnya, saudara, ya. Mari sama-sama kita lihat ayatnya. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi, dan mereka berjalan dan tidak menjadi apa, saudara? Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan.
Ternyata ada orang-orang, saudara, yang sama, tantangannya sama, ya, berjalan dalam dunia menghadapi kehidupan ini sama, semuanya sama, saudara. Tetapi orang ini, dia tidak mengalami kelesuan dan tidak mengalami kelelahan, saudara. Alkitab mengatakan ini. Orang yang seperti apa, saudara? Jelas ayatnya ini mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, cocok di masa penantian, di masa menunggu, itu sangat-sangat menguji iman, saudara. Orang tidak suka di dalam masa-masa menunggu itu kebanyakan nggak suka, betul nggak, saudara? Saya juga paling nggak suka menunggu, saudara. Kenapa? Karena di saat menunggu itu ada banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Kita menjadi kemudian putus asa, menyerah, ya bisa, saudara. Tetapi menarik sekali, di masa menunggu itu sungguhnya apa yang harus kita lakukan, saudara. Supaya kita tidak menjadi lelah, ya tetap kuat, ya tidak menjadi lesu. Ya ternyata ini, saudara, menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan, sedikit belajar bahasa asli Alkitab, pakai katanya kafah, saudara. Kafah. Kafah itu artinya melilit seperti tali yang melilit pada kayu, gambarnya seperti itu, saudara. Jadi waktu saya memikirkan kata ini saja, saya sempat simpel, sederhana sekali. Oh, pantes. Makanya orang seperti itu nggak bisa lelah. Kenapa? Karena gambarannya seperti itu. Dia melilit kepada satu pegangan yang kuat, yang nggak bisa digoyahkan, saudara. Ya, ini gambarannya, ini kalau kapal besar, saudara, pakai tali ini kemudian ditambatkan melalui ini, kapal gede itu nggak kemana-mana, saudara. Dia akan tetap sandar di pelabuhan, saudara, kalau pakai ini ya, tali seperti ini, saudara. Kenapa? Karena kuat. Sekalipun ada tantangan, ya tetap kuat. Kenapa? Karena melilit kepada sumber kekuatan. Menanti-nantikan Tuhan itu ternyata, ya saudara, itu bukan menunggu biasa, bukan. Bukan menunggu secara pasif, bukan. Tetapi menunggunya itu aktif. Katakan aktif, 3, 2, 1. Aktif. Aktif itu apa, saudara? Dari saudara sendiri itu punya effort, gitu, saudara. Anda yang betul-betul aktif menanti-nantikan Tuhan, ya. Menantikan apa? Kekuatan dari Tuhan, menanti-nantikan kekuatan yang baru supaya apa? Supaya Anda bisa tidak capek, tidak lelah, saudara. Bukan dilakukan hanya sekali, kata menantikan Tuhan dalam bahasa aslinya, saudara, ya. Menunjukkan bahwa itu tidak hanya dilakukan sekali, kemudian sesudah. Tidak. Menanti-nantikan, makanya bahasa Indonesia mengatakannya menanti-nantikan. Kenapa? Karena itu, ya, indikasinya adalah lakukannya itu terus-menerus, saudara. Terus-menerus. Kalau saudara rindu mengalami kekuatan dari Tuhan, Anda baru melakukan sekali di hadapan Tuhan lalu sudah selesai. Enggak pernah saudara akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Justru yang Anda harus lakukan adalah Anda lakukan terus-menerus, saudara. Terus-menerus. Kenapa begitu, saudara? Kenapa begitu? Kenapa harus terus-menerus? Karena tantangan kehidupan yang akan selalu ada. Itulah sebabnya tidak boleh berhenti menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saudara akan mengalami tantangan dalam kehidupan, ya, itu terus-menerus. Tantangan dalam kehidupan itu bukan sekali selesai, bukan, tapi akan terus-menerus. Itu sebabnya Anda harus menantikan Tuhan terus-menerus. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan yang baru, ya, untuk setiap tantangan yang baru. God give fresh strength for every new challenge. Jadi untuk semua tantangan yang baru, Tuhan tuh berikan kekuatan yang baru, saudara.
Pernah tahu lagunya saudara? Selalu baru setiap pagi, setiap hari, baru setiap hari. Betul saudara? Kenapa harus setiap hari? Rahmat kasih setia Tuhan, kekuatan dari Tuhan harus setiap hari. Kenapa? Kenapa harus setiap hari? Karena tantanganmu setiap hari saudara. Kalau ada hal yang baru, tantangan yang baru, Anda butuh kekuatan yang baru. Jangan pakai kekuatan yang lama saudara. Engkau akan lelah nanti. Jangan andalkan kekuatanmu yang lama. Tantangan yang baru kalau pakai kekuatan lama nggak bisa, saudara. Tantangan yang baru butuhnya kekuatan yang baru. Katakan amin, saudara. Apalagi dunia hari-hari ini, saudara. Tantangannya semakin baru modelnya, saudara. Betul? Semakin baru. Dan saya mau katakan kepada saudara, saudara butuh kekuatan yang baru setiap hari. Setiap hari. Katakan amin saudara. Ya, itu sebabnya saudara. Hari ini pertanyaannya, benarkah Anda menanti-nantikan Tuhan dalam hidup Anda? Tidak heran kalau ada orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, lalu hidupnya mengatakan, Pastor aku sudah capek Pastor. Jadi orang Kristen kok kayak gini ya Pastor ya. Katanya Tuhan berjanji akan ini Pastor, akan memberkati ini Pastor. Tapi aku kok nggak ngalami ini Pastor. Aku ini sudah rajin doa malam loh Pastor. Aku ini sudah rajin naik care. Aku ini sudah banyak hal aku lakukan. Saudara ingat, yang Tuhan mau adalah engkau itu benar-benar menantikan Tuhan, walaupun apa saudara? Masalah itu belum selesai. Karena orang seringkali buru-buru ingin masalahnya selesai. Betul saudara? Ingin cepat-cepat Tuhan, ayo sudah selesaikan Tuhan. Enggak, ada kalanya saudara, Tuhan punya waktu buat saudara. Tuhan punya waktu buat saudara. Itu sebabnya saudara, ketika orang menantikan Tuhan, hasilnya adalah ini saudara. Bahwa orang akan mendapatkan kekuatan baru. Katakan kekuatan baru saudara. Ya. Senggol kanan kirinya kekuatan baru gitu saudara. Ya, ya oke. Ayatnya mengatakan bahwa mereka seumpama, baik Alkitab yang sudah menulis di sini, bahwa orang yang tidak lelah itu diumpamakan seperti orang yang menantikan Tuhan itu diumpamakan seperti Raja Wali, saudara. Jadi saya tidak salah ya saudara ya, karena ayatnya mengatakan begini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali. Jadi Alkitab sendiri yang memberikan satu gambaran, analogi, yaitu Raja Wali. Saudara tahu burung Raja Wali adalah burung yang dalam satu waktu tertentu dia mengalami namanya molting. Molting itu bulunya itu rontok saudara. Bulunya rontok sehingga dia tidak bisa terbang saudara. Dia menunggu beberapa waktu supaya apa? Supaya bulunya tumbuh lagi, sayapnya kuat lagi. Dan ketika bulu yang tumbuh itu, ya, itu kekuatannya lebih kuat dari yang sebelumnya, saudara. Makanya gambarannya pakai Raja Wali. Bagus sekali ya, saudara ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu seperti Raja Wali yang mengalami pembaharuan itu, saudara. Biasanya Raja Wali ini naik ke atas gunung, kemudian dia berdiam diri begitu, saudara. Nanti bulunya rontok. Bahkan bisa juga paruhnya, bisa juga kuku-kukunya, saudara. Itu mengalami itu ya, rontok itu ya, sayapnya. Apa yang terjadi? Tunggu dia. Menanti apa? Menanti tumbuh lagi, saudara. Makanya dia ada di atas gunung yang tidak bisa dijangkau oleh pemangsa yang lain, supaya dia nggak bisa dimakan oleh mangsa yang lain ya, karena dia nggak bisa apa-apa, saudara. Kalau lagi seperti itu dia diem,
Ya, dia makanannya empuk bagi pemangsa ya, karena dia nggak bisa apa-apa, terbang nggak bisa, saudara. Nah, itu sebabnya dia harus ada di sana dan kemudian nunggu apa? Nunggu sampai bulunya tumbuh lagi, cakarnya keluar lagi, saudara. Paruhnya akan tumbuh dengan kuat lagi. Begitu saatnya semuanya sudah bertumbuh dengan baik, dia akan terbang. Terbangnya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara. Wow, saya kalau baca ini selalu geleng-geleng itu, saudara ya. Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Memberikan ilustrasi, gambaran yang bagus sekali. Burung Raja Wali buat kita semua, saudara. Ya, menarik sekali, saudara. Raja Wali bukan berarti tidak mengalami badai. Justru Raja Wali terbang kalau ada badai, saudara. Tahu maksudnya, saudara? Justru Raja Wali terbangnya itu nunggu badai itu, saudara, datang. Kenapa? Kalau ada badai datang, Raja Wali akan terbang lebih tinggi, mengatasi badai. Katakan amin, saudara. Kok begitu, Pastor? Ceritanya bagaimana? Iya, Raja Wali kalau terbang itu melawan arusnya badai. Kalau badainya ke sana, saudara, Raja Wali terbangnya ke sana. Ada enggak orang Kristen yang seperti ini, saudara? Golek-golek perkara gitu, saudara. Ada enggak? Oh, ini ada masalah, saatnya saya terbang gitu, saudara kan. Ada begitu, saudara? Kalau ada, luar biasa itu, saudara. Itu adalah DNA-nya Raja Wali. Hari ini banyak orang Kristen, waduh ada masalah, nyungsep, saudara. Kenapa? Karena kalau burung emprit, saudara, burung emprit, kalau ada masalah, kalau ada badai, apa yang terjadi, saudara? Begitu dia masuk badainya, wah badainya muter, ya dia muter, saudara. Wah, mawut itu, saudara, muter. Itu kalau badainya itu nyungsep, dia ikut nyungsep, saudara. Sorry, bahasa nyungsep tahu ya, saudara ya? Tahu, itu maksudnya kalau ke arah manapun lah gitu ya, maka dia akan ada di sana. Tapi beda dengan Raja Wali, saudara. Saudara itu Raja Wali loh. Ada badai, oh badainya mengarah ke badainya itu bukan badai yang biasa, besar sekali anginnya, saudara. Justru lebih besar badainya, lebih tinggi dia terbang, saudara. Kenapa? Dia nggak perlu mengepakkan sayapnya, tidak perlu begini-begini, saudara. Kalau Raja Wali terbang, dia tinggal mengepakkan sayapnya, dia hantamkan tubuhnya kepada badai itu, saudara. Apa yang terjadi? Badai itu akan menghempas tubuhnya, saudara. Sehingga apa? Raja Wali itu akan terbang seperti itu. Tuh, naik, saudara. Makanya gak ada ceritanya Raja Wali terbang di dalam badai atau di bawah badai. Gak ada ceritanya. Raja Wali selalu terbang di atas badai, saudara. Mengatasi badai. Katakan sama-sama 3, 2, 1, mengatasi badai. Itu gambaran yang baik sekali bagi orang Kristen. Orang Kristen harus bisa terbang mengatasi badai, saudara. Jangan jadi Kristen burung emprit, nyungsep, saudara. Kemana perginya angin, di sana dia pergi, saudara. Orang Kristen gak begitu, orang percaya gak begitu, saudara. Orang percaya justru terbang mengatasi badai. Gak perlu gini-gini, gak perlu, saudara. Cukup kepakkan sayapnya saja, maka dia akan dihempas terbang tinggi. Lalu kemudian dia bisa nyanyi. Kalau Raja Wali bisa nyanyi, dia nyanyi. Ya, aku terbang tinggi, gitu kan, saudara. Nah, kalau kita hari ini nyanyinya jadi seperti itu kan. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, betul? Dan melayang tinggi, dalam melayang tinggi. Gak gini-gini, saudara, gak ada. Melayang tinggi, menikmati, saudara. Kenapa? Karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Saudara, Raja Wali itu gambarannya bukan orang Kristen biasa. Gambarannya orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan. Yang menunggu terus, Tuhan, aku terus percaya, aku tetap menunggu Engkau menyatakan kuasamu, kekuatan yang baru. Saudara, itu yang terjadi kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Terkadang Tuhan tidak mengubah situasi dan kondisimu, tetapi Dia mengubah kekuatanmu untuk bisa mengatasi situasi dan kondisimu, saudara. Kalau Tuhan mengubah situasi dan kondisi gampang enggak, saudara? Gampang, sak gampang-gampangnya, saudara. Tapi tidak membuat Anda bertumbuh. Tidak membuat Anda seperti Raja Wali, tidak. Tuhan itu seringkali membiarkan masalah itu tetap ada. Yang mau dirubah itu Anda. Kalau Anda dapat kekuatan baru, engkau bisa atasi masalahnya, saudara. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya hari ini, saudara. Jangan-jangan engkau memang ada di in between, ada di satu masa menunggu. Penantian yang cukup panjang. Tuhan, sampai kapan ini Tuhan aku dipulihkan? Sampai kapan aku Tuhan bisa mengalami janjimu yang kau janjikan? Sampai kapan Tuhan? Siapapun engkau bisnismen, engkau orang tua, engkau pelayan Tuhan, engkau hamba Tuhan, semuanya. Mungkin hari ini ada pertanyaan seperti itu, saudara, dalam hidupmu. Engkau ada di in between. Sudah lama loh pastor nunggunya ini. Kok enggak terjadi, pastor? Tuhan hanya ingin ngomong, nantikan Tuhan saja terus, saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan quit, jangan. Jangan katakan, aduh sudah gak kuat lagi, jangan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika engkau menantikan Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru, saudara. Wow. Kekuatan yang baru, ingat saudara, kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Bukan yang kemarin-kemarin, yang baru, saudara. Makanya saya berdoa, saudara. Ketika saya menyiapkan kebenaran ini, supaya firman ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Ya, saudara. Kekuatan yang baru itu bisa berarti apa sih, saudara? Bisa berarti kekuatan yang baru secara literal, artinya kekuatan yang benar-benar Tuhan kasih. Tetapi kekuatan yang baru juga bisa berarti ide yang baru, saudara. Kalau engkau bisnismen butuh ide yang baru, nantikan Tuhan, kamu akan dapat kekuatan baru dalam bentuk ide yang baru, saudara. Dalam bentuk kreativitas yang baru. Kesempatan yang baru. Jalan yang baru, amin, saudara. Pintu yang baru. Kalaupun tidak ada jalan, Tuhan sanggup memberi jalan buat saudara. Anda yang akan mengalaminya sendiri, saudara. Kekuatan yang baru itu bisa macam-macam, saudara. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberikan kepada saudara kekuatan yang baru. Apapun itu yang kau butuhkan. Tuhan itu menghendaki supaya kita itu menanti-nantikan Dia secara aktif. Bersungguh-sungguh. Tetap percaya walaupun situasi dan kondisi belum berubah. Pertanyaan saya hari ini, apakah ada di antara saudara yang mengalami kondisi ini? Engkau sudah berdoa. Engkau terus datang kepada Tuhan, tetapi engkau sepertinya belum merasakan bahwa situasinya sudah berubah, belum diubahkan oleh Tuhan situasinya. Ada di antara saudara yang mengalami begitu hari ini, saudara? Kalau ada, firman ini menjadi hal yang penting untuk Anda mengerti dengan baik, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau supaya engkau tidak berhenti menanti-nantikan Dia. Terus berharap kepada Dia, tetap percaya.
Jangan menyerah. Karena waktunya Tuhan kita kadang nggak pernah tahu, saudara. Entah sehari lagi, entah 2 hari lagi, entah seminggu, nggak pernah. Atau besok, saudara. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita menyerah hari ini, Anda nggak dapat kairosnya, padahal besok itu, saudara. Itu sebabnya jangan menyerah. Amin, saudara. Haleluya. Karena Tuhan berjanji. Kenapa kita jangan menyerah? Kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji bahwa Ia akan memberikan kekuatan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Kekuatan yang baru, yang melebihi kekuatan yang sebelumnya, bahkan kekuatan yang memampukan kita melewati masalah di dalam kehidupan kita semua, saudara. Ingat, Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk setiap tantangan yang baru. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi lelah dan lesu. Amin, saudara. Karena apa? Karena ketika orang menantikan Tuhan, Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan yang baru. Untuk menghadapi persoalan kehidupan yang baru, saudara. Makanya firman Tuhan ini luar biasa ya, saudara ya. Kalau Anda tidak ingin menjadi lesu, tidak ingin menjadi lelah, tidak ada pilihan lain, saudara. Dari ayat ini, cuma ini yang Tuhan kasih kepada saudara, yaitu apa? Anda menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu, saudara. Di dalam terjemahan lain, kata menantikan itu disebut sebagai berharap. Berharap kepada Tuhan tidak pernah putus. Tetap percaya. Walaupun belum terjadi. Kembali, saudara, mengakhiri firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya tadi mengawalinya, saya mengakhirinya dengan hal yang sama. Abraham, saudara, walaupun dia belum melihat, saudara, sebelum terjadi bahwa kemudian istrinya dibuat oleh Tuhan jadi tidak mandul lagi, itu sebelum sampai di sana, saudara, ini penantian yang cukup lama, saudara. Tapi Abraham tetap percaya, saudara. Abraham tetap yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Walaupun dia belum lihat, saudara. Dia sendiri kan sudah tua ya, saudara ya. Gak mungkin memang secara manusia. Bahkan Alkitab mengatakan tidak ada dasar untuk apa, saudara? Berharap. Gak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Dia percaya pasti janji Tuhan akan digenapi, saudara. Ya. Jadi hari ini kalau Anda sedang berdoa dan engkau belum melihat ada jawaban dari setiap doa-doamu, belum ada yang berubah, jangan berhenti dan jangan menyerah, saudara. Di masa penantian seperti itu tantangan memang, saudara. Ujiannya di situ. Tapi percayalah, saudara, sekali lagi, cerita Raja Wali ini itu juga akan menjadi cerita di dalam kehidupan saudara semua di tempat ini, saudara. Kalau Anda percaya, saudara akan menjadi seperti Raja Wali ini, saudara. Ketika engkau menantikan Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Anda akan kepakkan sayapmu, engkau akan terbang menghadapi kehidupan. Bahkan tantangan yang terberat sekalipun, saudara. Tantangan yang terberat sekalipun, Raja Wali terbang mengatasi badai yang paling besar sekalipun, saudara. Justru dia lebih tinggi terbangnya, saudara. Ketika apa? Ketika badai itu lebih besar. Tidak pernah letih, tidak pernah lelah, saudara. Tidak ada lagi orang yang datang kepada saya, Pastor, aduh rasanya mau menyerah aja, Pastor. Gak sanggup lagi, Pastor. Gak sanggup lagi. Tidak ada lagi orang yang akan berkata seperti itu, saudara.
Kenapa? Karena engkau memilih menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu. Terakhir dari yang terakhir, saudara. Kalau dikatakan menantikan dengan aktif, simpel sekali, saudara. Keaktifan itu dibuktikan dari tindakan nyata. Bagaimana kehidupan penyembahan worship-mu, saudara. Bagaimana kehidupan doamu, apakah benar-benar engkau menantikan Tuhan. Lucu sekali rasanya kalau engkau mengatakan, Tuhan aku menantikan engkau. Tapi engkau tidak pernah datang kepada Tuhan dan membawa hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan, engkau punya hubungan sama Tuhan. Engkau menyembah Dia, engkau memberikan kehidupanmu. Betul-betul mengatakan, Tuhan aku menantikan engkau. Doa-doamu juga, saudara. Saya kemarin mengatakan kan, saudara ya, nanti doa malam hari Senin itu akan sama jumlahnya seperti ibadah hari ini gitu, saudara. Karena kemarin tuh sudah lumayan penuh tuh kan ya. Nanti akan lebih penuh lagi, saudara. Kenapa? Karena itulah tanda Anda adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Secara aktif. Itulah tandanya, saudara. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara menyanyikan lagu tadi, saudara, yang tadi saya nyanyikan. Bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru, setiap hari ya, di dalam kehidupan kita. Saudara yang mengetahui lagu ini bisa nyanyikan dengan suara yang paling keras, saudara ya. Bahwa kita butuh kasih setia Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan, hari lepas hari. Ketika kita menghadapi tantangan yang baru, pergumulan yang baru, kita butuh kekuatan yang baru, saudara. Dan itu akan dinyatakan melalui kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih, mari kita berdiri bersama-sama katakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi saya ingin memperkatakan ini buat setiap saudara yang hari ini mungkin engkau ada di in between, di masa-masa menunggu, di masa penantian sekian lama untuk masalah apapun.
Engkau sedang ada di masa silent, masa keheningan. Orang lain tidak tahu, orang lain gak ngerti. Dan hari ini engkau butuh jawaban dari Tuhan. Tuhan, sampai kapan Tuhan Engkau menyatakan pemulihan di dalam kehidupanku? Hari ini firman ini menjadi jawaban buat kita, saudara. Bahwa jangan berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk nanti-nantikan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena justru itulah saat yang terbaik. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan. Selalu baru setiap hari dalam hidupmu. Selalu baru setiap hari dalam hidup saudara. Kalau kau hadapi tantangan yang baru, pergumulan yang baru, engkau butuh kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Dan itulah sebabnya jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan. Saya memperkatakan engkau akan menjadi orang-orang yang berlari tidak menjadi lesu. Engkau berjalan tidak menjadi lelah. Itu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Yes, amen. Baru setiap hari, besar setia besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menolong setiap kami semua, Tuhan. Supaya apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, mungkin secara manusia bisa saja membuat kami lelah, bisa saja membuat kami mengalami kelesuan. Tetapi kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar. Kami ingin menjadi orang-orang yang terbang seperti burung Raja Wali ya Tuhan. Itu sebabnya kami mengambil pilihan untuk kami mau menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap percaya dan berharap tidak akan menyerah. Itu yang akan kami pilih ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau punya waktu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Di masa penantian kami, Engkau punya waktu buat Abraham. Engkau punya waktu buat Nuh. Engkau punya waktu buat Daud. Engkau punya waktu buat tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kami percaya hari ini pun Engkau punya waktu buat kami semua ya Tuhan. Dan waktu-Mu pasti yang paling tepat, yang terbaik bagi setiap kami. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini menjadi firman yang hidup, firman kebenaran yang akan mewarnai setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka, kami semua akan menjadi orang-orang yang Alkitab katakan yang tidak akan menjadi lesu, tidak menjadi lelah di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ibadah kita hari ini merupakan ibadah spesial karena kita memperingati anniversary ke-10 gereja kita IOCF Living Water. Oleh sebab itu, saya mengundang tim pastoral untuk naik ke panggung. Yang pertama, Pastor John Mondo dan Ibu Ongkir Lamtio Masibarani. Yang kedua, Pastor Richard Kawilarang dan Ibu Oktarina Sibarani. Selanjutnya, Pastor Filipus Agustian Teja beserta Ibu Kesia Indah. Berikutnya, Pastor Agus Budianto didampingi Ibu Yunia Dian. Dan yang terakhir, Pastor Priscilla Ismiati. Selanjutnya, Pastor Joni Lumondo akan menyampaikan pesan gembala di ulang tahun kita yang ke-10 ini. Dilanjutkan dengan memotong Happy Anniversary, berdoa, dan foto bersama. Silakan, Pastor. Saudara, yang pertama kali saya ingin katakan adalah bersyukur, saudara. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ternyata sudah 10 tahun, saudara. Nah, saya punya satu quote yang bagus, saudara. Menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Setuju, saudara? Kalau 10 tahun menjadi tua, ya tua, saudara, menjadi tua. Tetapi kita tidak hanya mau menjadi gereja yang semakin tua, tidak. Tetapi kita menjadi gereja yang memilih untuk dewasa. Setiap kali saya ditanya oleh DPW bagian doa, saudara, Pastor mau didoakan, pokok doanya apa? Setiap kali saya ditanya, jawabannya selalu sama, saudara. Pokok doanya adalah 2. Yang pertama, Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa. Yang kedua, Tuhan akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang sudah ada di sini bertumbuh menjadi dewasa itu, saudara. Baik, saudara, itu yang saya sampaikan. Waktu selanjutnya mungkin potong kue ya. Oke, potong kue. Saya wakili aja ya. Baik. Soalnya tangannya terlalu banyak soalnya ya. Gini, ya. Oke. Iya. Duduk. Menurut infonya, ini semua roti, saudara. Jadi bisa dimakan semua, saudara ya. Kecuali lilin, ya jangan dimakan. Baik, saya akan memberikan ini kepada yang saya sebutkan sebagai malaikat Tuhan tadi untuk gereja ini, saudara.
Bapak Budiono Ong bisa maju ke depan. Saya ingin menyampaikan sesuatu Pak Budiono Ong. Terima kasih untuk dukungan yang selama ini sampai detik ini. Terima kasih, Tuhan yang akan membalas semuanya. Tuhan akan memberkati 100 kali lipat apa yang sudah Pak Budiono Ong lakukan. Terima kasih Pak. Saya ingin mengundang kita berdiri bersama-sama, saudara. Mari katakan sama-sama, penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Yes, God. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Bukan karena kekuatan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan, bagi kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber Saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin menyatakan ini bukan karena apa-apa, tidak ya saudara ya. Saudara harus menerimanya dengan sesuatu yang positif ya saudara. Sebentar kita akan berdoa, Bombin yang akan berdoa. Kenapa saya suruh Bombin yang berdoa saudara? Saya ingin kasih tahu kepada saudara, setiap hari
nama-nama saudara itu disebut satu persatu. Bu Ompin selalu menyebut nama-nama. Tidak ada yang miss satupun, saudara. Satu-satu. Doa supaya apa? Supaya jemaat Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh, yang sehat, yang betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup. Itu sebabnya saya minta Bu Ompin untuk berdoa untuk kita semua saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk 10 tahun Tuhan sudah menyertai Living Water. Tuhan sudah menyertai jemaat-Mu. Terima kasih karena Living Water ada karena Engkau Tuhan. Living Water ada karena ada rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau ada kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Kami berdoa buat Living Water. Kami tahu gereja bukanlah gedungnya. Gereja bukanlah materi yang kami punya di tempat ini. Tapi gereja adalah kami semua Tuhan. Kepanjangan tangan-Mu adalah kami semua. Tuhan, hamba berdoa, biarlah mata Tuhan, hati Tuhan, wajah Tuhan tetap tertuju kepada Living Water, kepada setiap umat-Mu. Kerinduan terbesar dalam hidup kami adalah kami menemukan panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan buat setiap nama umat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi rancangan-Mu atas setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami ingin jika tiba saatnya nanti, kami semua Tuhan, setiap nama jemaat-Mu, setiap pribadi jemaat Living Water boleh berkata kepada Tuhan, aku sudah melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan dengan baik. Hamba berdoa Tuhan, kekuatan demi kekuatan setiap hari Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu. Apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan, Engkau tahu Tuhan. Engkau mengasihi mereka lebih dari siapapun. Engkau mencintai mereka lebih daripada apa yang mereka pikirkan, lebih daripada apa yang mereka bisa bayangkan. Tuhan, kami berdoa bersatu hati sebagai pemimpin di tempat ini Tuhan, tim pastoral, kami memberkati jemaat-Mu Tuhan, supaya setiap jemaat-Mu bersama-sama dengan kami bertumbuh Tuhan, kami berjalan, kami berlari bersama bergandengan tangan, dan tidak ada yang tertinggal satupun dari antara kami untuk menjawab panggilan surgawi yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena untuk itulah kami diciptakan Tuhan, untuk itulah kami ada. Tolong kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami supaya hidup setiap jemaat-Mu, hidup Living Water menjadi hidup yang berbuah, yang berkemenangan, dan boleh membawa jiwa kepada Kristus. Tuhan, balut setiap hati yang luka. Tuhan, hiburkan setiap hati yang luka, yang sedih. Tuhan, bebaskan setiap yang terbelenggu. Karena Engkau memanggil Living Water untuk itu Tuhan. Membebaskan setiap yang terbelenggu, membalut setiap yang luka, memberkati setiap yang tidak berdaya. Tuhan, biarlah panggilan bagi Living Water itu tergenapi Tuhan melalui setiap umat-Mu dan melalui kami tim pastoral. Kami berdoa bersama-sama bersatu hati, spirit of unity Tuhan ada atas Living Water. Kesatuan seperti Engkau dan Bapa satu Kristus. Demikian juga kami mau menjadi satu. Seperti Bapa dan Anak satu, kami mau menjadi satu supaya berkat kesatuan itu tercurah bagi Living Water dan mengalir Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Setiap jemaat, setiap leader menjadi jawaban atas setiap jiwa yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Bapak Budiono Ong, untuk Ibu Deborah, berkati Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang terhadap siapapun. Berkati Tuhan, buka pintu-pintu yang selama ini belum terbuka. Engkau pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang akan menjadi jalan buat mereka, bagi keluarga mereka, bagi bisnis mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati hamba-Mu. Engkau yang mengenal betapa mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dari dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang akan memberikan apapun yang menjadi kerinduan mereka selama ini Tuhan.
Bahkan yang belum pernah mereka ceritakan kepada siapapun, Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita, kami memuji-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, dalam rangka merayakan anniversary ke-10, kita juga mengadakan turnamen bulu tangkis di lapangan Trilomba Juang. Tepuk tangannya dong. Yang telah terselenggara dengan baik ya pada bulan Juni kemarin. Turnamen ini memperebutkan 3 kategori, yaitu ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 kemarin, kita telah memperoleh para juaranya. Dan hari ini saya akan memanggil para juara di masing-masing kategori untuk naik ke panggung dan menerima hadiah yang akan diserahkan oleh Pastor Johnny Lumondo. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama, untuk juara ganda putra ada Alvin dan Kiki dari Aiter Semut. Bapak coachnya, ini anggotanya. Ya. Yang kedua, juara ganda putri ada pasangan ibu dan anak dari Aiter Semut. Ada Ibu Evi dan juga Gaby. Ya. Ini namanya kemampuan anak apa namanya buat jatuh tidak jauh dari pohon ya. Meskipun yang ini anaknya ya Bu. Gak apa-apa Bu. Gitu. Yang berjuang anaknya. Ya. Tapi nanti hadiahnya pasti ibunya kan? Ya. Gak apa-apa. Ya. Memang biasa terjadi. Ya. Selanjutnya ini karena ini ganda campuran fantastis, jadi harus lebih meriah lagi nih. Ya. Pasangan ganda campuran Pastor Richard dan Ibu Okta dari Iya. Oke. Iya, oke. Silakan Pastor John untuk memberikan hadiahnya. Ya, kamera mohon ya. Udah belum sih kameramen? Dewi jangan merasa terintimidasi ya. Oke, terima kasih semuanya. Foto bersama Pastor ya. Hidup semut. 1, 2, 3. Hidup semut. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di turnamen tahun depan. Bapak Ibu, menambah kemeriahan perayaan anniversary kali ini, anak-anak sekolah minggu pun tidak ketinggalan untuk turut serta bergembira merayakannya. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak sekolah minggu. Kita akan menyaksikan bersama persembahan pujian yang akan diberikan oleh Kids Living Water dari kelas Mighty. Nah, cantik-cantik sekali. Pujian yang berjudul Berlayar dengan Yesus akan dibawakan dengan semangat. Oleh sebab itu, mari kita sambut dengan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita yang akan memuji Tuhan. Ya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap engkau, jadilah engkau orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun kering, tahun susah, karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang akan menantikan Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita, dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam.